Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Wulandini dari Tadris Biologi 2 semester 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bioteknologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Miftahul Khairani MPD. Bioteknologi. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Di bidang teknologi pangan, pembuatan bir, roti, kecap, tempe, tape, dan keju sejak abad ke-19. Nah, yang selanjutnya ada di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya itu pembuatan kompos bokasi, pemuliaan tanaman menghasilkan varietas baru, dan teknik reproduksi ternak. Di bidang medis, penerapan bioteknologi di masa lalu dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin secara sederhana, antibiotik, insulin dalam jumlah terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Selanjutnya, perubahan signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur. Dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Dalam sejarah perkembangan bioteknologi, terdapat dua periode bioteknologi, yaitu periode bioteknologi ilmiah. Yang pertama pada tahun 1665, penemuan sel oleh Robert Hooke pada sayatan gabus. Yang kedua, tahun 1670, pemanfaatan mikroba dalam usaha penambangan tembaga di Rio Tinto di Spanyol. Yang ketiga, tahun 1686, ditemukan lensa mikroskop yang lebih maju oleh Anthony van Leeuwenhoek digunakan untuk melihat mikroba. Jadi penelitian ini tentang mikroorganisme semakin berkembang pesat. Tahun 1800, Nicholas I Vavilov menciptakan penelitian yang komprehensif tentang perkembangbiakan hewan. Tahun 1856 sampai 1865, Gregor Mendel mengawali penelitian genetika tumbuhan dengan menggunakan tanaman kacang ercis, dan pada akhirnya dari penelitian tersebut Mendel menemukan hukum pewarisan sifat induk pada turunannya. Pada tahun 1870 ditemukannya mikroba dalam makanan dan minuman oleh Louis Pasteur yang merupakan awal perkembangannya bidang mikrobiologi. Tahun 1890 ditemukannya alkohol yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar motor. Pada tahun 1897 ditemukannya enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol oleh Edward Buncher. Pada tahun 1912 sampai 1915, pada tahun inilah ditemukan teknik pengolahan limbah dengan menggunakan mikroba. Selain itu, mulai ditemukan pula produksi aseton, butanol, gliserol dengan menggunakan bakteri. Nah, yang selanjutnya ada periode bioteknologi modern. Pada periode bioteknologi modern ini diawali dengan perkembangan pesat dalam bidang genetika, yaitu teknik rekayasa genetik pada tahun 1970-an. Era rekayasa genetik dimulai dengan penemuan enzim endonukleasi restriksi oleh Dusiox dan Boyer. Adanya enzim tersebut memungkinkan kita dapat memotong DNA pada posisi tertentu, mengisolasi gen dari kromosom suatu organisme, dan menyisipkan potongan DNA lain dikenal dengan teknik DNA rekombinan. Setelah penemuan enzim endonukleasi restriksi pada tahun 1976 dimulai program bahan bakar alkohol dari Brazil, hibridoma, yang menghasilkan antibodi monoklonal. Pada tahun 1980, Rang Hopis MC Dougal diberikan izin untuk memasarkan produk jamur yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Peran teknologi rekayasa genetik pada era ini semakin terasa dengan diizinkannya penggunaan insulin hasil percobaan rekayasa genetik untuk pengobatan penyakit diabetes di Amerika Serikat pada tahun 1982. Insulin buatan tersebut diproduksi oleh perusahaan Eli Lilly Company. Pada tahun 2000 sampai 2005, proyek genom manusia dimulai dan berhasil dilakukan, sehingga peta genom manusia dapat dibuat secara utuh. Hingga saat ini, penelitian dan penemuan yang berhubungan dengan rekayasa genetik terus dilakukan. Misalnya dihasilkan organisme transgenik, penelitian genom makhluk hidup. Nah, pada bioteknologi konvensional ini
Adapun fungsinya yaitu memanfaatkan bahan alami menjadi produk yang bermanfaat dengan teknologi sederhana dan mampu dikerjakan oleh siapa saja tanpa teknik sterilisasi dan peralatannya pun sederhana. Nah, ini merupakan hasil dari bioteknologi konvensional yaitu ada yogurt, keju, tempe, tape, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Yang pertama itu ada teknologi tinggi dan perlu sterilisasi, peralatan canggih, menggunakan teknik rekayasa genetika, stem cell, dan cloning gen. Nah, ini merupakan produk dari bioteknologi modern, bisa dilihat pada gambarnya tersebut.